silsilah di Jawa itu kan hilang, jadi ya umat Hindu di sini itu yang dilakukan ya cuma itu, mengabdi pada Sang Hyang Widi, para leluhur itu aja. Kalau yang anu itu tidak tahu. Ya itu soalnya kan sejarahnya itu hilang, jadi tidak tahu itu semua. Bukan hanya saya saja yang tidak tahu itu, mungkin semua umat di sini tidak tahu itu. Om Swastiastu, para bapak-bapak dan saudara-saudara kalian. Di sini perlu kami perkenalan dulu. Ini nama saya Mangku Tukimun Haryanto dan ini kawan saya ini Mangku Sugiran. Saya asal dari desa sebelah, desa Kumendung, dan Mangku Sugiran ini dari desa Sumberjoyo, Rejo Agung. Lalu tentang sejarah pura ini mulai tahun 67, sebelum tahun 67 itu kan di Jawa ini belum ada umat Hindu, jadi semua masyarakat itu agamanya Muslim, jadi tidak ada agama Hindu itu. Setelah ada peristiwa G30 SPKI itu baru muncul agama Hindu kan gitu. Tapi sudah ada agama Hindu tapi belum punya pura kan gitu. Nah, kita ini berhubung umatnya itu akeh, itu jadi menempati di sini ada tempat purbakala itu, tempat purbakala itu menempati di situ, dan tempatnya itu tidak memenuhi syarat, cuma satu berapa hektar, 1/4 hektar kurang lebihnya itu. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi terus sesepuh-sepuh kita ini berpikir, Bapak almarhum kepala desa yang Dungun itu supaya menyuruh supaya umat Hindu itu bikin pura kan gitu. Nah, bikin pura itu kan bingung, tidak punya tempat, tidak punya anu tuh. Terus akhirnya yang punya tanah ini dulu itu Bapak kepala desa almarhum, Bapak Taham itu, terus disuruh memakai tempat pura, tapi tidak boleh dibeli dengan uang, harus ditukar dengan sawah kan gitu. Akhirnya umat kita itu ada yang punya sawah, terus itu ditukarkan sini. Nah, nanti umat itu mengembalikan kepada yang punya sawah itu secara diansur. Tapi ya akhirnya tidak wujud sawah lagi, habis uangnya itu kan gitu. Akhirnya itu. Terus sekitar tahun kurang lebihnya tahun 67 itu baru ini, masih ini pekarangan kelapa-kelapa itu, banyak kelapa-kelapa itu, pekarangan lah maksudnya. Itu terus tahun 67 itu yang di Umpak Songo tadi, di Purbakala itu tadi diboyong sini sama Bedanda Made Kemenuh dari Selirit mungkin. Itu yang boyong sini itu. Terus akhirnya di sini dibangun, bikin Padmasana itu saja susah. Soalnya umat sini kan tidak mampu bikin itu. Terus akhirnya itu diadakan urunan itu ya urunan ya, sedikit-sedikit itu diadakan undian, nanti yang ada yang mengambil 2, ada yang mengambil 3, itu cuma satu kupon itu 1.000. Jadi kalau yang mengambil 10 ya 10.000, itu ada hadiahnya cangkul seperti itu akhirnya terus
kita bisa merintis bangun Padmasana. Lah, waktu mau bangun Padmasana itu, kita menggali yang akan dibangun Padmasana ini. Kebetulan ini kok menemukan sumur. Ya bukan sumur, tapi ada lingkaran ini, lemahnya gembur ini, ada lingkaran ini. Lalu ini dibersihkan, kok sepertinya ini sumur kan gitu. Nah, waktu itu yang ditemukan itu 2 di Padmasana itu, di Gunung Rata itu tempatnya. Terus waktu itu dibersihkan, banyunya kok jernih, kok enggak bau apa-apa kan itu. Baunya kok bagus itu. Itu akhirnya terus dibikin sumur kan itu. Untuk pentirta di sini. Setelah itu bangun Padmasana ini diteruskan, terus sumur yang satu ini kena kena bangunan, jadi terpaksa ditutup. Itu sumurnya ada 3 dulu. Terus yang ditutup 1, yang 2 masih dihidupkan sampai sekarang ini. Terus setelah itu kita kurang tahun 72 ya. Tahun 72 itu bangun lagi Kori Agung di sini. Itu juga menemukan sumur lagi 2. Yang 1 ini kena bangunan ditutup, terus yang 1 masih dihidupkan sampai sekarang untuk pelukatan itu. Yang 1. Terus akhirnya tahun berganti tahun, akhirnya ada sumbangan dari Bali, dari Bapak Gubernur, Pak Oke dulu, itu bikin ini Bali Banjar ini. Itu dulu Pak Oke itu sumbangannya kalau tidak salah 50 juta waktu itu. Kira-kira kalau bangunan ini tahun 93, 94 itu. Bangunan tahun Pantilan ini. Terus akhirnya tahun 82 itu bisa bangun Kori Agung itu sama pengapitnya. Tapi yang dulu bukan yang ini, yang dulu. Dari Padas dulu itu bangunannya. Sekarang ini kan dari batu ini. Kalau ini tahun berapa bangun juga? Hah? 79. Wong dhisik Padma dah. Padma itu tahun 2001 ya. Terus tahun 2001 itu bisa merehab itu Padmasana itu sama pengapitnya itu saja. Itu tahun 2001. Terus akhirnya umat Hindu punya pura di sini. Tapi kalau ditanya siapa yang melinggih di pura ini, itu tidak tahu. Soalnya di Jawa itu silsilah itu sudah hilang. Mulai Soeharto dulu itu hilang, tidak boleh silsilah itu. Sejarah Indonesia itu tidak boleh. Jadi itu dihilangkan. Jadi tidak ada silsilah itu, tidak ada. Kalau di Bali kan masih utuh. Ya di Jawa itu tidak ada. Jadi tidak ngerti, tidak mau mengatakan yang melinggih sini, tidak mau, soalnya takut salah nanti. Nah, jadi itu. Jadi sampai sekarang ini ya itu. Kalau ditanya yang melinggih itu agak susah. Cuma yang dipercaya di Jawa ini cuma leluhur Sang Hyang Widi itu saja. Leluhur itu leluhur siapa itu tidak berani mengatakan si A, itu tidak berani. Nanti takut salah nanti. Tidak tahu itu ada hubungannya apa, tidak tahu ya. Itu mungkin yang tahu malah orang-orang dari Bali, teman-teman dari Bali itu tahu malah itu. Di sana kan ada Brambang apa itu. Ya itu ada. Itu yang tahu malah orang dari Bali itu. Kalau orang Jawa tidak tahu. Soalnya di kerajaan di Jawa, kerajaan Brambangan kan ditenggelamkan gitu. Biar tidak sampai muncul. Ya kalau tanya kerajaannya di mana itu
Nggak ada yang tahu, dari tim Purbakala sendiri nggak tahu tuh, diselidiki nggak tahu. Tapi ya kebetulan ini masih ada bekas penyengker mungkin deh. Dari sini 1 kilo kurang lebihnya. Itu 1 kilo itu ada bekas bangunan penyengker beteng mubeng itu loh. Ini 1 kilo ini keliling terus sampai sana. Kebetulan pura ini di tengah-tengah itu. Nah, itu bekasnya bata merah itu masih ada. Besar-besar itu batanya itu. Ya, kira-kira kurang lebih 1,5 kilo lah dari sini. Keliling. Semula kerajaan apa di sini, apa di Umpak Songo itu kan tidak tahu. Kan di Umpak Songo kan masih ada sendi-sendinya itu. Seperti tempat duduk itu kan 9. Apa waktu dulu Prabu Minakjiwa apa di sana apa di sini melingginkan itu kan kurang tahu. Jadi kan kawitannya kan dari Pura Umpak Songo. Memang dulunya itu yang ditempati sebelum Umat Hindu punya pura ini, dia di Umpak Songo itu tadi, tanah Purbakala itu tadi. Nah, soalnya di situ mau dibangun tidak boleh, dikurangi bangunannya tidak boleh kan gitu. Dan lagi tempatnya itu tidak memenuhi syarat, cuma sedikit saja. Kayak yang punya lokasi kan orang Muslim, jadi mau dibangun ya tidak diperbolehkan. Akhirnya yang melinggih di Umpak Songo yang kawitan itu diboyong ke sini. Tapi yang boyong itu nak lincir berapa kalau tidak salah ada 9. Ya. Jadi yang melinggih di yang utama yaitu dari Putra Kemenuh, dari Slirit itu yang boyong ke sini itu. Itu kalau tidak salah tahun 67 itu. Di Jawa itu kan hilang, jadi ya umat Hindu di sini itu yang dilakukan ya cuma itu, mengabdi kepada Sang Hyang Widi, para leluhur itu aja. Kalau yang itu tidak tahu. Ya itu soalnya kan sejarahnya itu hilang, jadi tidak tahu itu semua. Bukan hanya saya saja yang tidak tahu itu, mungkin semua umat di sini tidak tahu itu. Jadi kan gelarnya Prabu Blambangan itu memang di Blambangan. Saya tanya dengan kak saya itu kan di mana sih tempat kerajaan Blambangan? Saya kurang tahu gitu. Tapi kan kalau masalah sejarah Minakjinggo masih ada, cuma tempatnya itu di mana itu kan kurang tahu. Saya sendiri itu ya rajanya Blambangan itu siapa itu tidak tahu. Soalnya banyak yang menurut cerita itu yang jadi ratu di Blambangan itu banyak. Ada Minakjinggo, ada Wiraraja, ada Buman Cuet, ada yang itu apa sih banyak. Iya. Umumnya di sini ya dari seluruh Banyuwangi ini. Dari wilayah Muncar sini. Yang sini Kecamatan Muncar ini yang mengelola. Ya. Dari Bali ada? Dari Bali ya itu Pak Dot itu tadi. Itu baru berapa tahun lah, di sini kurang lebih ya 2,5 tahun lah. Waktu dulu di sini tuh masih pakai tiris limbung ya, mau sembahyang sulit sekali juga. Yang Bali orang sembahyang seperti melihat drama gong di pinggir pagar itu full. Hakim bawa lampu seperti rumah yang lihat di drama gong. Waktu itu memang belum ada listrik ya, jadi kalau udalan itu juga pakai lampu petromak gitu aja. Jadi ini masih pohon kelapanya masih banyak, jadi di pohon kelapa itu dikasih cantolan itu saja, candol-candolnya di pohon kelapa itu aja. Ini penyengkernya ini masih pring ini dari bambu itu, belum ada penyengker ini. Padma, terus Pengapit, terus itu gedung penyimpan. Gedung penyimpan Fatime, terus tempat leluhur, terus Pande,
terus Penunggu Karang, Taksu, itu Mandala Utama, ya kebanyakan semua sumbangan dari Bali. Dewata dari Bali. Itu Awalnya dulu mungkin dipakai pertemuan raja-raja itu, kan ada tempat sendi-sendinya pakai duduk, pakai pertemuan itu kan 9. Akhirnya di sana kan mau dibesarkan yang punya kan orang Muslim, dan diperbolehkan juga mau dibeli ya tidak boleh. Akhirnya kan umat ini kan tidak enak itu. Nanti waktu upacara persembahyangan sama yang punya tanah tidak diperbolehkan kan malu kan. Akhirnya yang melinggi di sana diboyong ke sini. cuma itu batu-batu itu aja. Peninggalan Batu memang sendi. Itu kalau orang Jawa mengatakan umpak songo. Umpak itu kan sendi ini kalau di Bali. Ya. Itu tidak diboyong ke sini ya? Enggak diboyong. Besar-besar kok waktu itu. batu ya. Batu besar-besar itu. Masih ada sampai sekarang. Sekarang ini 5 yang masih hidup. Di Pelingge itu, di apa, Padmasana itu 2, terus ini di sudut Wantilan ini 2, terus di Jabu Tengah itu 1. Ya digali cuma pakai piring itu, piring seng itu aja. Sudah lingkaran bundar gini. Sudah lingkaran bundar, kalau pakai pacul nggak bisa. Diambil sama piring anu itu plastik kan bisa diambil, tidak sampai dicangkul dah. Kalau pakai cangkul nggak bisa, soalnya lingkarannya ini sempit ini. Nggak begitu besar. Ini kan dipercaya pakai anu jasa penukatan yang di muka kori. Karena kan pakai Jawa Pasupade dengan Tirto Banten yang di Papua. Kalau membutuhkan Pancatirta ya ini ditambah 2 ini. Kan di Pande 2. Dulu di Pohon Beringin kan semen. Jadi semuanya 9 sumurnya itu. Yang 2 ini ditutup kena bangunan tadi. Yang di Jabu Tengah ini 1, di Mati Kori Agung itu. Yang di Pelingge itu kena bangunan Pelingge itu. Yang 1. Jadi masih 2 di sana. Tapi di luar pura ini orang gali pakai bikin batu merah itu tidak ada yang nemukan sumur. Tapi kalau di sini mau bikin bangunan gali kok nemukan sumur itu. Herannya di situ. Kalau sumurnya kan deken semua itu. Tidak sampai dalam. 7 meter waktu masih tanahnya belum diangkat itu 7 meter. Itu orang Muslim aja banyak yang minta tirta dari sini untuk pengobatan katanya. Tapi ternyata ya ada yang sembuh juga ada yang tidak kan gitu. Orang Muslim itu kan gelem itu kan ada petunjuk supaya minta tirta dari Pura Blambangan. Jadi kalau sini ya pokok asal mau adat seperti di Pura Blambangan, adat orang Hindu. Kalau pakai songkok, pakai sarung, maaf. Harus pakai kampuh ini. Mengikuti ajaran Hindu.